Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ainun Nalatur Rohmah, mahasiswi STKIP PGRI Lumajang, Program Studi Pendidikan Matematika. Nomor pokok mahasiswa 17.136.07. Di sini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran SMP materi perbandingan, guna memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pembimbing Bapak Lukman Ja'far SPD MPD. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda was samawati binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ustazah absen dulu ya. Evi Sukesi Tidak hadir. hadir. Lailatul Fitria Tidak hadir. Elma Zahratun Nadifa Tidak hadir. tidak hadir. Raihana Agustina Hadir. hadir. Elsa Hovifa Tidak hadir. tidak hadir. Isnainul Hidayati Tidak hadir. tidak hadir. Kemana ini teman-temannya Raihana? Ada yang sakit, ada yang berbahagia, Ustazah. Oh, kalau begitu kita doakan semoga yang sakit segera sembuh dan yang bepergian semoga pulang perginya selamat. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu Ustazah ingin melatih kefokusan kalian. Ayo coba sekarang tangannya begini. Kalau yang kiri jempol, yang kanan kelingking. Ayo sekarang pelan-pelan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang lebih cepat ya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, berarti sudah fokus ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan dapat menentukan, menyederhanakan, dan menyelesaikan perbandingan dua besaran. Baik, langsung saja ya. Sebelum kita masuk ke materi perbandingan, kita di semester 1 sudah mempelajari materi himpunan. Masih ingat dengan materi himpunan, Royana? Masih. Kalau begitu, apa yang dinamakan dengan himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Ya, benar. Jadi yang dinamakan dengan himpunan yaitu adalah kumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Nah, karena tadi sudah masih ingat dengan materi himpunan, sekarang di sini Ustazah punya gambar. Coba ayo dilihat. Ya. Oke. Nah, sekarang diperhatikan ya. Di sini Ustazah punya sebuah contoh lagi. Nah,
Jadi di sini Ustazah punya sebuah contoh soal. Jadi ini di Pondok Pesantren Nurul Anwar terdapat 150 santri. Kemudian dilakukan pensurveian antara santri yang dikirim uang melalui transfer dan non-transfer. Nah, selanjutnya ternyata dari datanya diperoleh bahwa 100 santri itu dikirim uang secara non-transfer. Kemudian 50 santri itu dikirim uang secara transfer. Berarti di sini pernyataan yang bisa kita buat adalah yang pertama. Berapa? 1/3 dari santri. Berapa? 1/3 Dari santri pondok pesantren Nurul Anwar yang mengikuti survei dikirim uang secara transfer. Kemudian untuk pernyataan perbandingan yang kedua yaitu rasio banyak santri yang dikirim secara transfer dan non transfer adalah berapa perbandingannya? 2:1. 2:1. Kemudian yang ketiga, dari pernyataan pertama kita bisa menuliskan 1 dari 3 santri Pondok Pesantren Nurul Anwar dikirim uang secara transfer. Ya, ini pernyataan ketiga. Kemudian pernyataan selanjutnya bisa kita peroleh yang bisa kita peroleh yaitu banyaknya santri yang dikirim uang secara non transfer adalah 2 kali banyak santri yang dikirim uang secara transfer. Kemudian pernyataan kelima yaitu banyaknya santri yang dikirim uang secara non transfer 50 lebih banyak dari santri yang dikirim uang secara transfer.
sini? Paham. Nah, sekarang apakah setiap pernyataan pada penyelesaian di papan melaporkan hasil survei secara benar dan akurat terhadap santri di Pondok Pesantren Nurul Anwar? Kemudian, coba bandingkan antara poin nomor 4 dan poin nomor 5. Manakah yang lebih jelas dalam membandingkan? Dan jelaskan. Sekarang silakan ditulis di bukunya. Nah, sebagai tambahan untuk lebih pemahaman kalian, coba dibuka halaman 11 bukunya. Sudah dibuka ya? Ya. Nah, sekarang coba dilihat di situ ada contoh lagi. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Sedangkan rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Kemudian di situ di bawahnya kan ada alternatif penyelesaiannya. Ya. Di situ diketahui rumah Ita, jarak rumah Ita ke sekolah berapa? 500 meter. 500 meter. Kemudian jarak rumah Doni ke sekolah berapa? 1,5 kilometer. Nah, sekarang bagaimana cara membuat perbandingan antara jarak rumah Ita ke sekolah dengan jarak rumah Doni ke sekolah? 5. Sekarang dilihat dulu untuk satuannya sama atau tidak? Tidak. Berarti kalau satuannya tidak sama harus kita samakan terlebih dahulu. Rumah Ita 500 meter kan? Tetap. Kemudian rumah Doni kita yang 1,5 km kita jadikan meter. Berarti 1.500. Nah, selanjutnya baru kita bisa membuat perbandingan antara jarak rumah Ita ke sekolah dengan jarak rumah Doni ke sekolah. Perbandingan jarak rumah Doni dan Ita berarti berapa? 1.500 banding 500. Berarti kalau kita sederhanakan atau kita cari FBB-nya, maka nilainya menjadi 3 banding 1. Boleh kita jadikan pecahan, bentuknya berarti 3/1. Kemudian untuk perbandingan jarak rumah Ita dan Doni adalah 500 banding 1.000. Berarti 1 banding 1 banding 3. 3 atau sama dengan 1/3. Nah, sekarang untuk perbandingan jarak rumah Doni dan Ita itu bisa kita buat di sini bahwa
rumah Doni itu 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. rumah Ita Dari sekolah. dari sekolah. Paham sampai sini? Paham. Nah, untuk pertanyaan yang Ustazah berikan tadi mengenai soal Pondok Pesantren Nurul Anwar, pensurveian tadi, itu silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Sudah selesai ya? Sudah. Oke, kalau begitu silakan dipresentasikan di depan. Ayo Royana. Perkenalkan, nama saya Rayana Agustina. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi diberikan Ustazah. Ya, ayo dijawab. Apakah setiap pernyataan pada penyelesaian di atas telah memperolehkan hasil survei secara benar dan akurat terhadap santri di Pondok Pesantren Nurul Anwar? Ya. Kemudian Bandingkan pernyataan 4 dan 5, manakah yang lebih jelas dalam membandingkan? Jelaskan. Pernyataan keempat, karena dari contoh kedua tentang jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah, didapatkan bahwa lebih jelas membandingkan dua besaran menggunakan hasil bagi. Oke, kalau begitu silakan duduk, Rayana. Ayo beri tepuk tangan dulu untuk Rayana. Ya. Oke, selanjutnya untuk lebih memantapkan lagi tentang pemahaman kalian mengenai konsep perbandingan dan menentukan perbandingan dua besaran, silakan dikerjakan tugas berikut. Ya, silakan dikerjakan ya. Ayo. Ayo, sudah selesai Rayana? Sudah. Sudah, oke. Kalau begitu kita kerjakan ya sekarang. Ayo, untuk yang nomor 1 bagaimana? Yang coba dibaca pertanyaannya dulu. Anton mengatakan bahwa rasio diameter lamin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Apakah pernyataan Anton benar? Jelaskan. Oke, coba dilihat tabelnya sekarang. Dari tabelnya, apakah benar perbandingan rasionya 1:6? Benar. Benar. Oke, selanjutnya yang B, nomor 1 yang B. Ria mengatakan bahwa selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25. Apakah benar? Jelaskan. Bagaimana? Benar apa tidak? Benar. Kalau begitu, kenapa alasannya? Karena tinggi damar 65 meter, sedangkan gaharu 40 meter, jadi selisihnya 25 meter. 25 meter. Oke, benar. Terus kemudian yang C, Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 kali keliling damar. Apakah benar? Jelaskan. bagaimana jawabannya? Benar. Benar, oke, bagus. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Ya, yang pertama. A. Terdapat siswa lebih banyak yang memilih full cream. Oke, apa jawabannya itu? 560. Dapat dari mana? 180 dikurangi 220. Bagus, benar. Ayo yang selanjutnya yang B. Siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih hikel dengan rasio 39 dengan rasio
39:11. Dari mana? FPB 780 dan 220 adalah 20. Jadi rasionya 39:11. Oke, bagus. Oke, jadi kesimpulan yang didapat pada pembelajaran hari ini adalah apa saja kesimpulannya? Perbandingan adalah Yang pertama, perbandingan adalah antara hubungan antara ukuran hubungan antara ukuran-ukuran atau nilai-nilai ukuran-ukuran atau nilai-nilai dua atau lebih objek. Atau nilai dua Atau lebih objek atau lebih objek dalam satu kumpulan. objek dalam satu kumpulan. Kemudian yang kedua adalah rasio adalah Suatu bilangan yang digunakan suatu bilangan untuk menyatakan sebuah perbandingan ukuran atau nilai dari dua atau lebih objek. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A A banding C atau A per B. Kemudian yang keempat, urutkan dua bilangan dalam menyatakan suatu rasio sangat penting. Suatu rasio sangat penting karena urutan yang berbeda memiliki arti yang berbeda. Misalnya, seperti contoh pada contoh soal atau permasalahan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah.
Bagaimana dengan penarikan kesimpulannya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu. Atau ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau begitu untuk tugas pada pertemuan selanjutnya silakan dipelajari bukunya, materi menentukan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Demikian pertemuan kita hari ini. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.